وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan ini setelah salat maghrib, karena yang seyogianya yang mengisi pengajian kita pada malam hari ini adalah Roda Profesor Yusuf atau Najamuddin, tapi karena beliau berhalangan maka kami dimandat untuk mengisi kesempatan yang singkat ini, karena saya tidak bawa kitab. Sebuah hadis atau riwayat dari Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah tiba-tiba memanggil saudara sepupunya atau adik sepupunya yang bernama Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ini remaja pada waktu itu, dan tiba-tiba dipanggil oleh Rasulullah dan langsung memeluk adiknya. Pada waktu dipeluk adik sepupu, berkata, "Wahai adikku, saya sangat mencintaimu. Saya ingin memberikan satu nasihat dan saya harap kamu amalkan." Ada nasihat yang Rasulullah bisikkan kepada adiknya ini, dan tentu nasihat ini tidak hanya terkhusus kepada Abdullah ibnu Abbas, tapi tentu juga kepada kita semua umatnya. Apa kalimatnya? Rasulullah bersabda, "Ihfazillaha yahfazuka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Peliharalah Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Tentu muncul pertanyaan kepada kita semua, bagaimana menjaga Allah? Tentu yang terjadi selama ini malah Allah yang menjaga kita. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu? Tentu yang dimaksud Rasulullah adalah menjaga hak-hak Allah. Siapa yang menjaga hak-hak Allah, yakinlah Allah akan menjaga kita. Yang mana hak-hak Allah itu? Ya tentu apa yang Allah wajibkan kepada kita. Berbagai macam perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita, dan itu kalau kita mampu jaga dengan sebaik-baiknya, Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita. Maka ada satu hadis dari Rasulullah juga, man ta'arrafa, apa yang mengingat Allah firraha'i, pada waktu dia senang, ya'rifuka fi syiddah, maka Allah akan mengingatnya pada waktu dia susah. Makadai Nabi dalam sebuah hadis kursi, Allah berfirman, "Inggam ngaraka riwatun pegangan hidup." Apa artinya? Inilah sehubungan dengan kalimat atau nasihat Rasulullah tadi. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Nah, misalnya salat. Mari kita berusaha menjaga hak-hak Allah ini, khususnya salat.
Kalau Allah wajibkan kepada kita salat dan sangat menganjurkan kepada kita semua berjamaah, maka berjamaah adalah merupakan bagian daripada menjaga Allah. Dan ini banyak sekali riwayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan menjaga salat. Nah, salah satu bentuk menjaga salat itu adalah berjamaah. Nah, memang dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang istiqamah dalam berjamaah, artinya siapa yang menjaga salat berjamaahnya, maka Allah akan berikan 5 keistimewaan. Jadi kita beli 1 dapat 5. Biasa kalau kita di sini beli 1 dapat 2. Ini Allah sudah berikan janji, siapa yang bukan istiqamah dalam berjamaah, Allah berikan 5 keistimewaan. Tapi syaratnya istiqamah. Nah, ini yang berat. Jamaah itu gampang, bersedekah itu mudah, bahkan salat tahajud itu mudah, gampang sekali. Tapi yang berat adalah, sanggupkah kita ini istiqamah dalam berjamaah? Nampi bosi-bosi cedek ay terdeto ni. Lokal ni mak berjamaah, nampi seminggu mak berjamaah, tedeng sandalana ay terdeto. Si tedeng ni sandalana. Ini baru Allah uji kita. Istiqamah itu berat. Jadi saya ulangi, berjamaah itu gampang, tapi yang berat adalah istiqamah dalam berjamaah. Bersedekah itu gampang, tapi yang berat adalah istiqamah dalam bersedekah. Nah, inilah yang disebutkan dalam ayat Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu yang disiapkan surga oleh Allah, yang dikaplingkan oleh Allah seluas langit dan bumi, yaitu orang yang istiqamah dalam bersedekah. Yang mana itu? Yang pada waktu dia lapang, kaya, dia bersedekah, dia pemurah. Diuji oleh Allah dengan kemiskinan, tetap dia bersedekah, tetap dia pemurah. Ini contoh istiqamah. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, apa istimewaannya orang yang istiqamah dalam berjamaah? Pertama, Rasulullah katakan, yahkir fakiran fid dunya, diangkat daripadanya kefakiran di dunia. Tidak akan merasakan kesusahan, kesulitan hidup di dunia kalau dia istiqamah dalam berjamaah. Bahkan beberapa peneliti mengatakan bahwa kalau ada orang tua yang dari dulu dia istiqamah berjamaah, bahkan keberkahan itu turun kepada generasinya atau anak-anaknya, mendapatkan berkah dari berjamaahnya, istiqamah berjamaah dari orang tuanya. Yahkiru fakiran fid dunya. Yang kedua, orang yang istiqamah berjamaah, kata Rasulullah, yarfa'illahu azabal qabri, diangkat daripadanya siksaan kubur. Pokoknya dia agak susah kalau lena kubur. Nah, apalagi yang kita tunggu? Ini berjamaah misalnya, ya. Mana lebih berat, main bola atau berjamaah? Magolo ki sampai buka baju. Berjamaah masjid adem, dan rata-rata sebagian masjid itu sudah pakai AC. Kita kita dinina bobokkan, kita di servis di masjid itu supaya kita ke masjid berjamaah. Ditambah lagi keistimewaan, jaminan-jaminan yang Allah berikan. Yang ketiga, tadi diangkat daripadanya siksaan kubur. Kemudian yamurru ala siratikal mustaqim kalbarkil khatib, melewati siratal mustaqim secepat kilat.
Nah, apalagi yang kita tunggu? Melewati siratal mustaqim, dan ini keyakinan dan ini iman. Kita ini harus yakin bahwa di akhirat nanti itu ada siratal mustaqim, jembatan yang kalau kita mau ke surga harus melewati jembatan itu, dan di bawahnya ada neraka jahanam. Yang kalau tidak lolos itu jatuh di bawah, dan neraka yang sudah menganga di bawah. Melewati siratal mustaqim secepat kilat, dia sedingin, tidak nerasa, langsung sampai di surga. Dan inilah nanti di dalam surga bertanya-tanya, dulu di dunia saya dengar ada siratal mustaqim, mana itu? Oh, ternyata ini orang-orang yang istiqamah dalam berjamaah, tidak narasai, langsung sampai. Padahal dalam riwayat disebutkan siratal mustaqim itu perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, dan 1000 tahun mendatar. Dan bermacam-macam modelnya orang yang berjalan di situ. Ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang berlari-lari, ada yang berjalan, ada yang merayap, ada macam-macam, tergantung dengan sifat dan perbuatannya pada waktu di dunia. Yang keempat, orang yang istiqamah dalam berjamaah, ya'ti bi kitabihi biyaminih, menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Nah, ini kita sering dengar. Menerima catatan amal dengan tangan kanan itu simbol keselamatan. Selamat nih. Nanti di akhirat itu bermacam-macam. Ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, ada yang dilemparkan ke punggungnya, ada yang bahkan dilemparkan ke wajahnya. Engkai, alai amalakmu, dia gagal isa'lah. Macam-macam. Nah, istiqamah dalam berjamaah, Rasulullah katakan, ya'ti bi kitabihi biyaminih, menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan yang kelima, ini yang paling penting, yudakhilul jannata wala hisabin wala azab, langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa tes masuk surga. Dia diperiksa, tidak diperiksa lagi. Dan memang dalam riwayat itu disebutkan di akhirat nanti itu ada 12 pos pemeriksaan. Siapa yang bisa lewati semua itu? Dan yang menjaga itu malaikat-malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah, yang tidak bisa senyum. Maaf, kita tahu kita saja di bandara diberi beberapa pos itu, kita mau masuk baru sampai di atas. Nah, itu senyum-senyum saja pegawainya, masih ragu-ragu lolos tidak ini. Yudakhilul jannata wala hisabin wala azab, langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa diperiksa lagi, tanpa diperhitungkan lagi. Pokoknya langsung masuk surga tanpa tes, masuk surga. Agafi. Ini jaminan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kita ini yang paling kita remehkan dan bahkan kita pandang enteng. Paling sering kita remehkan. Kita mendengar azan berkumandang, matuk pi, sebentar pi, labak sih berjamaah. Wajar Rasulullah mengatakan, saya hampir saja pergi membakar rumahnya sahabat yang tidak pergi berjamaah. Begitu Nabi menginginkan sahabatnya masuk surga tanpa tes. Salah satu alasannya kenapa Nabi itu setiap selesai memimpin salat dan kemudian membalik badannya menghadap ke jamaah, itu sesungguhnya Nabi mengabsen mana nih sahabat-sahabat, siapa yang tidak hadir.
Siapa yang tidak hadir? Nah, yang tidak hadir nanti dicari. Kenapa Yanu tidak hadir berjamaah? Begitu Nabi, begitu sayangnya dan begitu cintanya kepada umatnya, begitu kepada sahabatnya, dan menginginkan sahabat-sahabatnya itu semua masuk surga tanpa tes. Seorang sahabat, Abdullah ibnu Maktum, Ummi Maktum, itu buta kasihan. Pada waktu Nabi mengatakan tidak ada salat bagi orang yang mendengar suara azan dari rumahnya, betul-betul dia diterima sempajanna yang mendengar suara azan dari rumahnya. Pada waktu masa Nabi kan belum ada mikrofon. Itu tukang azan itu naik di tempat tinggi, kemudian azan ya, yang mendengar itu berarti dekat rumahnya dari masjid. Nabi mengatakan yang dekat rumahnya dari masjid la salatalah, tidak ada salat baginya. Betul dia diterima sempajan. Datang ini sahabat yang buta ini, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Tidak ada yang tuntung saya, dia gagah pak denrekku, saya ini buta. Apakah saya boleh tidak ke masjid berjamaah? Nabi mengatakan kecuali kamu lolos. Tapi sebelum sahabat ini membalikkan badannya untuk pulang ke rumahnya, Nabi panggil lagi, kau jolai, kesini dulu. Apakah kamu dengar suara azan di rumahmu? Kata iya, ya Rasulullah, saya dengar. Kamu pun wajib ke masjid berjamaah. Buta ini, apalagi kita sehat mana dia gagal bagaimana watak kuat, kaki kuat, apalagi ada motor, ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu makna ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka bisyiddah. Ingatlah Allah di saat engkau mendapatkan kesenangan, niscaya Allah akan mengingat kamu di saat engkau mendapatkan kesusahan. Ini biasa nanti ingat Allah kena susah. Padahal yang paling tepat adalah kalau kita mengingat Allah di saat kita mendapatkan kesenangan. Apa artinya? Nawariki fuangala ta'ala rezeki, kekayaan. Pakailah harta kita, manfaatkanlah rezeki kekayaan itu untuk banyak berinfak, banyak bersedekah. Jadi orang yang bersedekah itu sesungguhnya sedang mengingat Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, siapa yang mengingatku pada waktu kayanya, hingga mengeraka riwatun nasugi, maka saya akan mengingatnya nanti jikalau dia nanti jatuh miskin. Siapa yang mengingatku pada waktu kaya, maka saya akan mengingatnya kalau dia jatuh miskin. Kaya kan tidak ada jaminan kita kaya terus. Bisa saja besok atau beberapa tahun kemudian kita jatuh miskin. Dan memang itu adalah titipan. Hingga mengeraka riwatun nasugi, wingerang itu matu riwatun nakasiasi. Ini biasa tak balik kasiasi ki sisan nasugi atau takalufan. Siapa yang mengingatku pada waktu ada jabatannya, maka saya akan mengingatnya di saat jabatannya sudah tidak ada. Waktu nang kejabatannya tak kalufai. Dia ni gaga jabatannya nampi lo masigi. Waktu nang kejabatannya dia nang kadita ko masigi. Sisena pensiun, sisena dia ni gaga jabatan. Oh nampi colo-colo ko masigi tak cica-cica. Yang tidak punya kekayaan,
dia itu sugi, dia itu gagah, tidak punya jabatan, tapi sehat-sehat. Nah ini sehat-sehat. Pakailah kesehatan kita, kekuatan kita untuk taqarrub kepada Allah, untuk banyak mengingat Allah. Hingga mengerakak riwatun nasihat nasa Nabi nasa buang Allah Ta'ala wingerangi tumatu riwatunna malasah. Malasannya agafi job nama di rumah sakit nampi min lo tasbih alakat tasbih meloka masikiri berjanji di rumah sakit, ya Allah kalau saya sehat mau mak ke masjid berjamaah. Agafi berpuluh tahun dikasih kesehatan, kemudian tiba-tiba dikasih sakit baru sadar. Harta, jabatan, kesehatan bisa saja datang secara tiba-tiba. Dan ini yang Allah ingatkan kepada kita, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'arifuka fisyiddah. Ringaraki rifuang Allah Ta'ala riwat tutak masenang, ringaraki tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutak masusah. Dan memang watak manusia itu seperti itu. Itu Al-Quran sendiri yang mengatakan, innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu ar-ra'ahu istaghna. Innal insana la yatagha. Kadang manusia itu melihat dirinya lebih hebat, kadang manusia itu melihat dirinya lebih super, lebih kaya, lebih gagah, lebih pintar daripada orang lain. Kapan? Di saat melihat dirinya lebih banyak kelebihannya. Ar-ra'ahu istaghna. Dan kadang saat itu manusia lupa diri, lupa Allah, lupa daratan. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah, dan tentu kita semua hafal doa ini. Nabi itu setiap berdoa pasti membaca doa ini. Sesibuk apapun Nabi pasti membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini dalam hadis disebutkan dibaca 3 kali. Allahumma a'inni, kalau banyak, kalau berjamaah dibaca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. 3 sifat yang sangat mulia, dan 3 sifat ini adalah sifat yang sangat berat. Dan kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan Allah, jangan berharap bisa memiliki 3 sifat ini. Maka mintalah bantuan kepada Allah. Masa Nabi saja minta tolong kepada Rasulullah? Masa Rasulullah a'inni ya Allah, Allahumma a'inni ya Allah, bantulah saya ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Ini Nabi, ini Rasul. Apa tak lagi kita? Nabi yang begitu luar biasa kedudukannya di sisi Allah, masih minta bantuan kepada Allah. Apa yang diminta? Ala zikrika, supaya saya mudah mengingat kamu, supaya saya mudah berzikir kepadamu. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa yang dimaksud zikir di sini bukan hanya sekedar kita memegang tasbih, mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah, la ilaha, bukan hanya itu. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah apa yang saya jelaskan tadi. Di saat diberikan harta yang melimpah, pakailah harta itu untuk banyak berinfak, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu mengingat, itu berzikir kepada Allah dengan hanya sehat-sehat kita pakai nih kekuatan tak, kesehatan tak, untuk banyak mendekat atau mengingat Allah, berzikir kepada Allah.
Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya ya Allah, untuk senantiasa mengingat dan berzikir kepada-Mu. Makanya Nabi berikan resep supaya mudah mengingat Allah, itu tadi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka bisyiddah. Ingat Allah di saat engkau mendapatkan kesenangan, niscaya Allah akan mengingat kamu di saat engkau mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Ini artinya apa? Bahwa berzikir itu, jamaah dimuliakan Allah, itu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang mudah. Itu pekerjaan yang berat. Zikir itu sifat yang sangat mulia, dan itu sifat yang sangat berat. Kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan Allah, itu sangat sulit untuk kita mengingat Allah. Kenapa? Karena kita dituntut untuk mengingat Allah dimanapun, bagaimanapun keadaan kita. Buktinya dalam salat, kita sudah jelas-jelas salat, kita sudah jelas-jelas di masjid, kita sudah jelas-jelas niatnya mau beribadah, tapi apa yang terjadi? Di mana kita mengingat Allah dalam salat? Bisa dihitung-hitung. Apakah di takbiratul ihram, atau setelah selesai takbiratul ihram sudah menghayal, sudah menghayal. Apalagi nalu fe di kunci motor na dia naga faja salama. Mapamula katabir letu berseleng kunci motor ni ngarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa syukrika. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ini berat. Kalau ada orang yang berkata saya bersyukur dengan banyak mengucapkan Alhamdulillah, itu cuma simbol syukur. Itu hanya lambangnya syukur. Syukur yang sesungguhnya adalah bagaimana betul-betul mempraktikkan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita dalam bentuk nikmat-nikmat. Kesehatan ini nikmat. Manfaatkanlah kesehatan ini. Kata Rasulullah, setiap sendi-sendi ini ada sedekahnya. Sendi-sendi itu ada sedekahnya. Maka dalam bersedekahkan sendi-sendi tubuh kita ini ya, dengan salat-salat sunnah. Pandai bersyukur kepada Allah. Allah sendiri katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Banyak yang mengatakan dirinya bersyukur, tapi sangat sedikit sebenarnya yang pandai bersyukur. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Ini negara pokoknya stambuk 01 Nabi itu masuk surga. Kita ini tidak jelas tamamu kiga, apalagi mau nomornya stambuk. Nabi itu kalau salat sunat, kata Aisyah istrinya, sampai bengkak betisnya, lamanya berdiri. Nabi itu sedikit sekali tidurnya. Saya katakan sedikit sekali tidurnya. Cedek yang peti pura ni matin cedek motor ni mas sempaja. Dan itu sampai subuh. Sampai bengkak betisnya Nabi. Dan itu dilakukan setiap malam. Sampai Aisyah istrinya berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau memaksakan? Bukankah engkau sudah dijamin surga? Magi mufassale masampaja. Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abadan syakura. Tidakkah saya ini dikatakan hamba yang pandai bersyukur? Saya mau dikatakan hamba yang pandai bersyukur. Justru itulah saya diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Saya dijamin masuk surga, diberikan berbagai banyak anugerah oleh Allah. Justru itulah yang saya harus lakukan.
saya pandai berterima kasih kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa jawaban, apa kata Rasulullah? Saya juga setiap malam beristighfar. Iro nabitta as-sawanni taubat. Pertanyaannya, kenapa Nabi taubat? Padahal Nabi tidak punya dosa. Jadi gaga dosa nabitta. Kenapa ya Rasulullah setiap malam, setiap hari engkau beristighfar? Itu dalam riwayat disebutkan Nabi itu istighfar 100 kali sehari semalam. Ada yang mengatakan 70 kali sehari semalam. Apa jawaban Rasulullah? Saya beristighfar setiap hari 100 kali sehari semalam, bukan karena dosa yang saya lakukan, tapi karena saya menyadari, karena saya tahu diri, kata Rasulullah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ibadah yang saya lakukan selama 23 tahun itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepadaku. Dia bergaga kasih apa? Belum ada apa-apanya ibadahku itu. Salatku yang setiap malam itu sampai bengkak betisku, belum ada apa-apanya itu. Maka saya beristighfar di hadapan Allah. Ya Allah, Adam pengekak kuang, maafkan saya ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Hanya inilah kemampuan saya mengabdi dan beribadah kepada-Mu. Selama 23 tahun saya mengabdi, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat dan anugerah yang Allah titipkan kepada. Dia berkata, ini Nabi. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Nabi as-sawanni taubat. Ini nadega dosa Nabi ta. Nah, ini kasih bila nama tak dosa, metikna lilata dosa. Apalagi di zaman yang begitu modern, kompleks sekarang ini, di HP kita buka-buka sedikit Facebook, manakah makalah lesim. Ini kan luar biasa ujian ini. Nah, bagaimana kalau anak-anak atau generasi-generasi muda kita yang setiap hari membuka hal-hal yang tidak sepantasnya dibuka atau dilihat? Jangan hanya kita memahami dosa itu dalam bentuk perbuatan fisik. Telinga juga kadang mengumpulkan dosa. Mata ini luar biasa egana dosa. Berapa dosa yang kita lihat hari ini, sudahkah kita cuci dengan istighfar? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini milik nama tatak dosa. Ini Nabi orang yang tahu diri, pandai bersyukur. Kita dosa luar biasa, tapi istighfarnya sedikit. Nabi sedikit sekali tidurnya. Kalau kita sebahagian ini sedikit-sedikit tidur. Cedemoto, tapi sedikit-sedikit. Ada sebuah kisah riwayat bahwa ada seseorang yang hidupnya diberikan oleh Allah umur sampai 500 tahun. 500 tahun umurnya. Dan dia mengabdi kepada Allah selama itu juga. Hampir 500 tahun juga dia beribadah. Dan kemudian di akhirat dia dipanggil oleh Allah. Dipanggil namanya, ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Ikut tamak no surga. Udkhulul jannata birahmati. Masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku. Metik meni. Dia ngomong, orang itu berkata, ya Allah, saya tidak mau masuk surga dengan rahmatmu,
Saya mau masuk surga dengan amal-amalku sendiri. Saya ini sudah mengabdi beramal selama lebih 500 tahun. Saya yakin 500 tahun amalku mampu mengantar saya masuk surga. Nah, ini kan sudah bangga dengan amalnya. Tapi wajar 500 tahun. Ini kasih nampak 2 tahun nampak sitau mondar mandir maluli selama segi ma berjamaah sudah merasa paling mulia, sudah merasa paling sudah merasa najamin ya lena ya lisa surga nak. 500 tahun umurnya. Kata Allah, tamak na surga na sabak pamaseku. Masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Tidak ya Allah, saya mau masuk surga dengan amal-amalku sendiri. Oh begitu. Dia mau berhitung. Melo imak bilang. Maka Allah juga berhitung. Mari kita lihat amalmu. Ditimbang amalnya yang 500 tahun itu. Dan ternyata Allah bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan dan dia pakai selama 500 tahun. Dan ternyata yang dibandingkan tidak semua, hanya satu matanya. Cuma sebelah matanya yang dipakai melihat. Ini padahal 2 mata dipakai melihat. Kecuali 5 mata dipakai, ditimbang yang dipakai melihat selama 500 tahun dibandingkan dengan amalnya yang 500 tahun. Kesimpulannya masih jauh berat. Mata pernah dia pakai melihat selama 500 tahun dibandingkan amalnya yang 500 tahun. Apa kata Allah? Kita nih coba lihat. Bagai kalau begitu tamak ko neraka. Tamak ko neraka. Seandainya kita protes, tidak jadi puang, dia jadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekiranya kalau Allah mendahulukan keadilannya, dia gak tamak surga. Tamak mana ki neraka? Kita semua ini penghuni neraka. Seandainya Allah mendahulukan keadilan, maksudnya ya seimbanglah nikmat dengan amal. Tapi siapa yang mampu menyeimbangkan itu? Dia gak tamak surga kalau begitu. Untunglah Allah mendahulukan rahmatnya. Untunglah Allah mendahulukan rahmatnya. Coba bayangkan sebelah mata yang kita pakai melihat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang bisa membayar itu? Ibadah apa yang bisa membayar itu? Begitu nikmatnya melihat itu. Belum lagi nikmat yang lain, nikmat mendengar, nikmat berjalan, nikmat dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama kita memberikan nasihat, sering-seringlah melakukan kebaikan, sering-seringlah membuktikan keimananmu dengan melakukan berbagai macam kebaikan, melakukan berbagai macam ibadah. Perbanyak melakukan ibadah sebagai bukti keimanan, maka Allah akan membuktikan rahmatnya kepadamu. Jadi sering-seringlah membuktikan keimanan, maka Allah akan membuktikan rahmatnya kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sehubungan dengan hadis yang pertama tadi, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Antara lain salah satu bentuk penjagaannya Allah kepada kita, yaitu senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Nawereki barakat. Itu di dunia, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tidak berikan pahala, belumpi. Kofi akhirat pahala itu. Tapi apa yang Allah berikan di dunia? Keberkahan. Mabarakai lino-linota,
mabarakai waramparatta, mabarakai anak tak maksudnya artinya bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Kenapa berberkah? Karena kita tahu diri, karena kita senantiasa menjaga Allah. Karena satu riwayat disebut innallaha qad ya'tikan ni'mata wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kita rezeki, kesehatan, jabatan. Tapi kadang Allah tidak memberikan keberkahan. Dia nak berakat. Kenapa? Lianna akhaztan ni'mata wa taraktal mun'imah. Karena kita ini kadang hanya mengambil nikmat, hanya merasakan rezeki-rezeki, merasakan kesehatan, tapi melupakan yang memberikan nikmat. Melupakan yang memberikan nikmat. Olehnya itu doa yang diajarkan Nabi tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini masih ada yang ketiga, wa husni ibadatika. InsyaAllah nanti lain kali kita bahas karena waktu yang sangat singkat. Tentu kita semua sudah hafal doa ini. Jangan kita tinggalkan, setiap selesai kita salat kita baca doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kadang kita banyak menghafal hadis ayat atau doa-doa, tapi terkadang ya kita tidak mengamalkan. Padahal Nabi sudah ajarkan ini. Nabi bagaimanapun sibuknya Nabi, sesibuk apapun Nabi, kalau setiap selesai salat pasti berdoa. Nabi kalau setiap selesai salat pasti berdoa. Dan setiap Nabi berdoa pasti membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk senantiasa mengingat dan berzikir kepadamu, pandai bersyukur kepadamu. Dan yang ketiga, ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini setelah salat maghrib, karena yang seyogianya yang mengisi pengajian kita pada malam hari ini adalah Roda dan Yusuf atau Najamuddin, tapi karena beliau berhalangan, maka kami dimandat untuk mengisi kesempatan yang singkat ini. Karena saya tidak bawa kitab, sebuah hadis atau riwayat dari Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah tiba-tiba memanggil saudara sepupunya atau adik sepupunya yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini
langsung memeluk adiknya. Pada waktu dipeluk adik sepupu berkata, "Wahai adikku, saya sangat mencintaimu. Saya ingin memberikan satu nasihat dan saya harap kamu amalkan." Ada nasihat yang Rasulullah bisikkan kepada adiknya ini, dan tentu nasihat ini tidak hanya terkhusus kepada Abdullah ibnu Abbas, tapi tentu juga kepada kita semua umatnya. Apa kalimatnya? Rasulullah bersabda, "Ihfazillaha yahfazuka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Peliharalah Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Tentu muncul pertanyaan kepada kita semua, bagaimana menjaga Allah? Tentu yang terjadi selama ini malah Allah yang menjaga kita. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu? Tentu yang dimaksud Rasulullah adalah menjaga hak-hak Allah. Siapa yang menjaga hak-hak Allah, yakinlah Allah akan menjaga kita. Yang mana hak-hak Allah itu? Ya tentu apa yang Allah wajibkan kepada kita. Berbagai macam perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita, dan itu kalau kita mampu jaga dengan sebaik-baiknya, Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita. Maka ada satu hadis dari Rasulullah juga, man ta'arrafa, apa yang mengingat Allah firraha'i, pada waktu dia senang, ya'rifuka fi syiddah, maka Allah akan mengingatnya pada waktu dia susah. Maka Nabi dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Inggam naraka riwatun pegangan hidup." Apa artinya? Inilah sehubungan dengan kalimat atau nasihat Rasulullah tadi. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Nah, misalnya salat. Mari kita berusaha menjaga hak-hak Allah ini, khususnya salat. Kalau Allah wajibkan kepada kita salat dan sangat menganjurkan kepada kita semua berjamaah, maka berjamaah adalah merupakan bagian daripada menjaga Allah. Dan ini banyak sekali riwayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan menjaga salat. Nah, salah satu bentuk menjaga salat itu adalah berjamaah. Nah, memang dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang istiqamah dalam berjamaah, artinya siapa yang menjaga salat berjamaahnya, maka Allah akan berikan 5 keistimewaan. Jadi kita beli 1 dapat 5. Biasa kalau kita di sini beli 1 dapat 2. Ini Allah sudah berikan janji, siapa yang bukan istiqamah dalam berjamaah, Allah memberikan 5 keistimewaan. Tapi syaratnya istiqamah. Nah, ini yang berat. Jamaah itu gampang, bersedekah itu mudah, bahkan salat tahajud itu mudah, gampang sekali. Tapi yang berat adalah, sanggupkah kita ini istiqamah dalam berjamaah? Nampi bosi-bosi cetek ay terdeto ni. Lokal ni mak berjamaah, nampi seminggu mak berjamaah, terdeng sandalan ay terdeto. Si terdeng ni sandalan. Ini
baru Allah uji kita. Istiqamah itu berat. Jadi saya ulangi, berjamaah itu gampang, tapi yang berat adalah istiqamah dalam berjamaah. Bersedekah itu gampang, tapi yang berat adalah istiqamah dalam bersedekah. Nah, inilah yang disebutkan dalam ayat Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu yang disiapkan surga oleh Allah, yang dikaplingkan oleh Allah seluas langit dan bumi, yaitu orang yang istiqamah dalam bersedekah. Yang mana itu? Yang pada waktu dia lapang, kaya, dia bersedekah, dia pemurah. Diuji oleh Allah dengan kemiskinan, tetap dia bersedekah, tetap dia pemurah. Ini contoh istiqamah. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, apa istimewaannya orang yang istiqamah dalam berjamaah? Pertama, Rasulullah katakan, yahkir faqiran fid dunya, diangkat daripadanya kefakiran di dunia. Tidak akan merasakan kesusahan, kesulitan hidup di dunia kalau dia istiqamah dalam berjamaah. Bahkan beberapa peneliti mengatakan bahwa kalau ada orang tua yang dari dulu dia istiqamah berjamaah, bahkan keberkahan itu turun kepada generasinya atau anak-anaknya, mendapatkan berkah dari berjamaahnya, istiqamah berjamaah dari orang tuanya. Yahkiru fakiran fid dunya. Yang kedua, orang yang istiqamah berjamaah, kata Rasulullah, yarfa'illahu azabal qabri, diangkat daripadanya siksaan kubur. Pokoknya dia gaga susah kalau lena kubur. Nah, apalagi yang kita tunggu? Ini berjamaah misalnya, ya. Mana lebih berat, main bola atau berjamaah? Magoloki sampai buka baju. Berjamaah masjid adem, dan rata-rata sebagian masjid itu sudah pakai AC. Kita dinina bobokkan, kita di servis di masjid itu supaya kita ke masjid berjamaah. Ditambah lagi keistimewaan, jaminan yang Allah berikan. Yang ketiga, tadi diangkat daripadanya siksaan kubur. Kemudian yamurru ala siratikal mustaqim kalbarqil qatib, melewati siratal mustaqim secepat kilat. Nah, apalagi yang kita tunggu? Melewati siratal mustaqim, dan ini keyakinan dan ini iman. Kita ini harus yakin bahwa di akhirat nanti itu ada siratal mustaqim, jembatan yang kalau kita mau ke surga harus melewati jembatan itu, dan di bawahnya ada neraka jahanam. Yang kalau tidak lolos itu jatuh di bawah, dan neraka yang sudah menganga di bawah. Melewati siratal mustaqim secepat kilat, dia rasa dingin, tidak nerasa, langsung sampai di surga. Dan inilah nanti di dalam surga bertanya-tanya, dulu di dunia saya dengar ada siratal mustaqim, mana itu? Oh, ternyata ini orang-orang yang istiqamah dalam berjamaah, tidak narasai, langsung sampai. Padahal dalam riwayat disebutkan siratal mustaqim itu perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, dan 1000 tahun mendatar. Dan bermacam-macam modelnya orang yang berjalan di situ. Ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang berlari-lari, ada yang berjalan, ada yang merayap, ada macam-macam, tergantung dengan sifat dan perbuatannya pada waktu di dunia. Yang keempat, orang yang istiqamah dalam berjamaah
ya'ti bi kitabihi biyaminih, menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Nah, ini kita sering dengar. Menerima catatan amal dengan tangan kanan itu simbol keselamatan. Selamat nih. Nanti di akhirat itu bermacam-macam. Ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, ada yang dilemparkan ke punggungnya, ada yang bahkan dilemparkan ke wajahnya. Engkai, alai amalakmu, dia gagal isa'lah. Macam-macam. Nah, istiqamah dalam berjamaah, Rasulullah katakan, ya'ti bi kitabihi biyaminih, menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan yang kelima, ini yang paling penting, yudakhilul jannata wala hisabin wala azab, langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa tes masuk surga. Dia diperiksa, tidak diperiksa lagi. Dan memang dalam riwayat itu disebutkan di akhirat nanti itu ada 12 pos pemeriksaan. Siapa yang bisa lewati semua itu? Dan yang menjaga itu malaikat-malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah, yang tidak bisa senyum. Maaf, kita tahu kita saja di bandara diberi beberapa pos itu, kita mau masuk baru sampai di atas. Nah, itu senyum-senyum saja pegawainya, masih ragu-ragu lolos tidak ini. Yudakhilul jannata wala hisabin wala azab, langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa diperiksa lagi, tanpa diperhitungkan lagi. Pokoknya langsung masuk surga tanpa tes masuk surga. Agafi. Ini jaminan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kita ini yang paling kita remehkan dan bahkan kita pandang enteng. Paling sering kita remehkan. Kita mendengar azan berkumandang, matuk pi, sebentar pi, labet sih berjamaah. Wajar Rasulullah mengatakan, saya hampir saja pergi membakar rumahnya sahabat yang tidak pergi berjamaah. Begitu Nabi menginginkan sahabatnya masuk surga tanpa tes. Salah satu alasannya kenapa Nabi itu setiap selesai memimpin salat dan kemudian membalik badannya menghadap ke jamaah, itu sesungguhnya Nabi mengabsen. Nafsi mana nih sahabat-sahabat? Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Nah, yang tidak hadir nanti dicari. Kenapa ya tidak hadir berjamaah? Begitu Nabi begitu sayangnya dan begitu cintanya kepada umatnya, begitu kepada sahabatnya, dan menginginkan sahabat-sahabatnya itu semua masuk surga tanpa tes. Seorang sahabat, Abdullah ibnu Maktum, Al-Ummi Maktum, itu buta kasihnya. Pada waktu Nabi mengatakan tidak ada salat bagi orang yang mendengar suara azan dari rumahnya. Betul dia diterima sempajanna yang mendengar suara azan dari rumahnya. Pada waktu masa Nabi kan belum ada mikrofon. Itu tukang azan itu naik di tempat tinggi, kemudian azan, ya, yang mendengar itu berarti dekat rumahnya dari masjid. Nabi mengatakan yang dekat rumahnya dari masjid la salatalah, tidak ada salat baginya. Betuanna dia diterima sempajan. Datang ini sahabat yang buta ini, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Tidak ada yang tuntung saya, dia gagah pak denrekku, saya ini buta. Apakah saya boleh tidak ke masjid berjamaah? Nabi mengatakan kecuali kamu lolos. Tapi sebelum sahabat ini
membalikkan badannya untuk pulang ke rumahnya, Nabi panggil lagi, kau jauh lah, kesini dulu. Apakah kamu dengar suara azan di rumahmu? Kata, iya ya Rasulullah, saya dengar. Kamu pun wajib ke masjid berjamaah. Buta ini. Apalagi kita sehat mana dia gagal. Bagaimana watak kuat, kaki kuat, apalagi ada motor, ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu makna ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifuka bisyiddah. Ingatlah Allah di saat engkau mendapatkan kesenangan, niscaya Allah akan mengingat kamu di saat engkau mendapatkan kesusahan. Ini biasa nanti ingat Allah kena susah. Padahal yang paling tepat adalah kalau kita mengingat Allah di saat kita mendapatkan kesenangan. Apa artinya? Nawariki fuang Allah Ta'ala rezeki, kekayaan. Pakailah harta kita, manfaatkanlah rezeki kekayaan itu untuk banyak berinfak, banyak bersedekah. Jadi orang yang bersedekah itu sesungguhnya sedang mengingat Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, siapa yang mengingatku pada waktu kayanya, hingga mengeraka riwatun nasugi, maka saya akan mengingatnya nanti jikalau dia nanti jatuh miskin. Siapa yang mengingatku pada waktu kaya, maka saya akan mengingatnya kalau dia jatuh miskin. Kaya kan tidak ada jaminan kita kaya terus. Bisa saja besok atau beberapa tahun kemudian kita jatuh miskin. Dan memang itu adalah titipan. Hingga mengeraka riwatun nasugi, wingerang itu matu riwatun nakasiasi. Ini biasa tak balik kasiasi ki sisan nasugi atau tak kalufan. Siapa yang mengingatku pada waktu ada jabatannya, maka saya akan mengingatnya di saat jabatannya sudah tidak ada. Waktu nang kejabatannya tak kalufai. Dia ni aga jabatannya nampil lo masih gie. Waktu nang kejabatannya dia nang kadita ko masih gie. Si senna pensiun ni, si senna dia ni aga jabatan. Oh nampi colo-colo ko masih gie tak cica-cica. Yang tidak punya kekayaan, dia tasugi, dia tu gagal tata, tidak punya jabatan, tapi sehat-sehat. Nah ini sehat-sehat. Pakailah kesehatan kita, kekuatan kita untuk takarrub kepada Allah, untuk banyak mengingat Allah. Hingga mengeraka riwatun nasihat nasa Nabi nasa buang Allah Ta'ala. Wingerang itu matu riwatunna malasah. Malasan yang agafi job nama di rumah sakit nampi milo tasbih alakat tasbih melokat masikiri berjanji di rumah sakit, ya Allah kalau saya sehat mau mak ke masjid berjamaah. Agafi berpuluh tahun dikasih kesehatan, kemudian tiba-tiba dikasih sakit baru sadar. Harta, jabatan, kesehatan bisa saja datang secara tiba-tiba. Dan ini yang Allah ingatkan kepada kita. Ta'arraf ilallahi firraha'i ya'arifuka bisyiddah. Ringaraki rifuang Allah Ta'ala riwat tutak masenang. Ringaraki tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutak masusah. Dan memang watak manusia itu seperti itu. Itu Al-Quran sendiri yang mengatakan, innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu
ar-ra'ahu istaghna, innal insana la yatagha. Kadang manusia itu melihat dirinya lebih hebat, kadang manusia itu melihat dirinya lebih super, lebih kaya, lebih gagah, lebih pintar daripada orang lain. Kapan? Di saat melihat dirinya lebih banyak kelebihannya. Ar-ra'ahu istaghna. Dan kadang saat itu manusia lupa diri, lupa Allah, lupa daratan. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah, dan tentu kita semua hafal doa ini. Nabi itu setiap berdoa pasti membaca doa ini. Sesibuk apapun Nabi pasti membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini dalam hadis disebutkan dibaca 3 kali. Allahumma a'inni, kalau banyak, kalau berjamaah dibaca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. 3 sifat yang sangat mulia, dan 3 sifat ini adalah sifat yang sangat berat. Dan kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan Allah, jangan berharap bisa memiliki 3 sifat ini. Maka mintalah bantuan kepada Allah. Masa Nabi saja minta tolong kepada Rasulullah? Masa Rasulullah, a'inni ya Allah, Allahumma a'inni ya Allah, bantulah saya ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Ini Nabi, ini Rasul. Apa tak lagi kita? Nabi yang begitu luar biasa kedudukannya di sisi Allah, masih minta bantuan kepada Allah. Apa yang diminta? Ala zikrika, supaya saya mudah mengingat kamu, supaya saya mudah berzikir kepadamu. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa yang dimaksud zikir di sini bukan hanya sekedar kita memegang tasbih, mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah, la ilaha, bukan hanya itu. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah apa yang saya jelaskan tadi. Di saat diberikan harta yang melimpah, pakailah harta itu untuk banyak berinfak, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu mengingat, itu berzikir kepada Allah dengan hanya sehat-sehat kita pakai nih kekuatan tak, kesehatan tak, untuk banyak mendekat atau mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya ya Allah, untuk senantiasa mengingat dan berzikir kepada-Mu. Makanya Nabi berikan resep supaya mudah mengingat Allah, itu tadi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Ingat Allah di saat engkau mendapatkan kesenangan, niscaya Allah akan mengingat kamu di saat engkau mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Ini artinya apa? Bahwa berzikir itu, jamaah dimuliakan Allah, itu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang mudah. Itu pekerjaan yang berat. Zikir itu sifat yang sangat mulia, dan itu sifat yang sangat berat. Kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan Allah, itu sangat sulit untuk kita mengingat Allah. Kenapa? Karena kita dituntut untuk mengingat Allah dimanapun, bagaimanapun keadaan kita. Buktinya dalam salat, kita sudah jelas-jelas salat, kita sudah jelas-jelas di masjid, kita sudah jelas-jelas niatnya mau beribadah. Tapi apa yang terjadi? Di mana kita mengingat Allah dalam salat? Bisa dihitung-hitung. Apakah di takbiratul ihram, atau setelah selesai takbiratul ihram sudah menghayal, sudah menghayal. Apalagi nalufe di kunci motorok na dia naga faja selama.
Mapamula kata beri letung berseleng kunci motor ni ngerang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa syukrika. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ini berat. Kalau ada orang yang berkata saya bersyukur dengan banyak mengucapkan alhamdulillah, itu cuma simbol syukur. Itu hanya lambangnya syukur. Syukur yang sesungguhnya adalah bagaimana kita betul-betul mempraktikkan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita dalam bentuk nikmat-nikmat. Kesehatan ini nikmat. Manfaatkanlah kesehatan ini. Kata Rasulullah, setiap sendi-sendi ini ada sedekahnya. Sendi-sendi itu ada sedekahnya. Maka dalam bersedekahkan sendi-sendi tubuh kita ini ya, dengan salat-salat sunnah. Pandai bersyukur kepada Allah. Allah sendiri katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Banyak yang mengatakan dirinya bersyukur, tapi sangat sedikit sebenarnya yang pandai bersyukur. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Ini agak pokoknya stambuk 01 Nabi itu masuk surga. Kita ini tidak jelas tamamo kiga, apalagi mau nomornya stambuk. Nabi itu kalau salat sunat, kata Aisyah istrinya, sampai bengkak betisnya, lamanya berdiri. Nabi itu sedikit sekali tidurnya. Saya katakan sedikit sekali tidurnya. Cedek yang penting pura ni matinda cedek, motok ni mas sempaja. Dan itu sampai subuh. Sampai bengkak betisnya Nabi. Dan itu dilakukan setiap malam. Sampai Aisyah istrinya berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau memaksakan? Bukankah engkau sudah dijamin surga? Magi mufassale musampaja. Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abadan syakura. Tidakkah saya ini dikatakan hamba yang pandai bersyukur? Saya mau dikatakan hamba yang pandai bersyukur. Justru itulah saya diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Saya dijamin masuk surga, diberikan berbagai banyak anugerah oleh Allah. Justru itulah yang saya harus lakukan. Saya pandai berterima kasih kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban? Apa kata Rasulullah? Saya juga setiap malam beristighfar. Irona bitta as-sawanni tobat. Pertanyaannya, kenapa Nabi taubat? Padahal Nabi tidak punya dosa. Nah, dia gak dosa Nabi tak. Kenapa ya Rasulullah setiap malam, setiap hari engkau beristighfar? Itu dalam riwayat disebutkan Nabi itu istighfar 100 kali sehari semalam. Ada yang mengatakan 70 kali sehari semalam. Apa jawaban Rasulullah? Saya beristighfar setiap hari 100 kali sehari semalam, bukan karena dosa yang saya lakukan, tapi karena saya menyadari, karena saya tahu diri, kata Rasulullah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ibadah yang saya lakukan selama 23 tahun itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada dia. Dia kasih apa? Belum ada apa-apanya ibadahku itu. Salatku yang setiap malam itu sampai bengkak betisku, belum ada apa-apanya itu. Maka saya beristighfar di hadapan Allah. Ya Allah, adam pengekak fuang,
Maafkan saya ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Hanya inilah kemampuan saya mengabdi dan beribadah kepada-Mu. Selama 23 tahun saya mengabdi, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat dan anugerah yang Allah titipkan kepada dia. Pegang. Ini Nabi. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Nabi as-suwanni toba idi nadega ga dosana nabi ta na idi kasi bila nama tatta dosa metikna lilata dosa, apalagi di zaman yang begitu modern kompleks sekarang ini. Di HP kita buka-buka sedikit Facebook, manangka makalalai simbol. Ini kan luar biasa ujian ini. Nah, bagaimana kalau anak-anak atau generasi-generasi muda kita yang setiap hari membuka hal-hal yang tidak sepantasnya dibuka atau dilihat? Jangan hanya kita memahami dosa itu dalam bentuk perbuatan fisik. Telinga juga kadang mengumpulkan dosa. Mata ini luar biasa egana dosa. Berapa dosa yang kita lihat hari ini, sudahkah kita cuci dengan istighfar? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini milik nama tata dosa. Ini Nabi orang yang tahu diri, pandai bersyukur. Kita dosa luar biasa, tapi istighfarnya sedikit. Nabi sedikit sekali tidurnya. Kalau kita sebahagian ini sedikit-sedikit tidur. Cedem atau tapi sedikit-sedikit. Ada sebuah kisah riwayat bahwa ada seseorang yang hidupnya diberikan oleh Allah umur sampai 500 tahun. 500 tahun umurnya. Dan dia mengabdi kepada Allah selama itu juga. Hampir 500 tahun juga dia beribadah. Dan kemudian di akhirat dia dipanggil oleh Allah. Dipanggil namanya, ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Ikut tamak na suruga, udkhulul jannata birahmati, masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku. Metik meni, dia ngomong, orang itu berkata, ya Allah, saya tidak mau masuk surga dengan rahmatmu, saya mau masuk surga dengan amal-amalku sendiri. Saya ini sudah mengabdi beramal selama lebih 500 tahun. Saya yakin 500 tahun amalku mampu mengantar saya masuk surga. Nah, ini kan sudah bangga dengan amalnya. Tapi wajar 500 tahun. Ini kasih nampeki 2 tahun, nampeki si tahun mondar-mandir maluli selama sige berjamaah sudah merasa paling mulia. Sudah merasa najamin ya lena ya lisa surga nak. 500 tahun umurnya. Kata Allah, tamak na surga na sabak pamaseku. Masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Tidak ya Allah, saya mau masuk surga dengan amal-amalku sendiri. Oh begitu. Dia mau berhitung. Melo ima bilang. Maka Allah juga berhitung. Mari kita lihat amalmu. Ditimbang amalnya yang 500 tahun itu. Dan ternyata Allah bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan dan dia pakai selama 500 tahun. Dan ternyata yang dibandingkan tidak semua, hanya satu matanya. Cuma sebelah matanya yang dipakai melihat. Ini padahal 2 mata dipakai melihat. Kecuali di matanya dipakai, ditimbang yang dipakai melihat selama 500 tahun. Dibandingkan dengan amalnya yang 500 tahun, kesimpulannya masih jauh berat. Mata
pernah dia pakai melihat selama 500 tahun dibandingkan amalnya yang 500 tahun. Apa kata Allah? Kita ni coba lihat. Bagai. Kalau begitu tamak ko neraka. Tamak ko neraka. Seandainya kita protes, tidak jadi puang, dia jadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekiranya kalau Allah mendahulukan keadilannya, dia gak tamak surga. Tamak mana ki neraka? Kita semua ini penghuni neraka. Seandainya Allah mendahulukan keadilan, maksudnya ya seimbanglah nikmat dengan amal. Tapi siapa yang mampu menyeimbangkan itu? Dia gak tamak surga kalau begitu. Untunglah Allah mendahulukan rahmatnya. Untunglah Allah mendahulukan rahmatnya. Coba bayangkan, sebelah mata yang kita pakai melihat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang bisa membayar itu? Ibadah apa yang bisa membayar itu? Begitu nikmatnya melihat itu. Belum lagi nikmat yang lain, nikmat mendengar, nikmat berjalan, nikmat dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama kita memberikan nasihat, sering-seringlah melakukan kebaikan, sering-seringlah membuktikan keimananmu dengan melakukan berbagai macam kebaikan, melakukan berbagai macam ibadah. Perbanyak melakukan ibadah sebagai bukti keimanan, maka Allah akan membuktikan rahmatnya kepadamu. Jadi sering-seringlah membuktikan keimanan, maka Allah akan membuktikan rahmatnya kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sehubungan dengan hadis yang pertama tadi, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Antara lain salah satu bentuk penjagaannya Allah kepada kita, yaitu senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Nawireki barakat. Itu di dunia, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tidak berikan pahala, belumpi. Kofi akhirat pahala itu. Tapi apa yang Allah berikan di dunia? Keberkahan. Mabarakai lino-linota, mabarakai waramparatta, mabarakai anak tak, semuanya. Artinya bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Kenapa berberkah? Karena kita tahu diri, karena kita senantiasa menjaga Allah. Karena satu riwayat disebut, innallaha qad ya'tika ni'mata wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kita rezeki, kesehatan, jabatan. Tapi kadang Allah tidak memberikan keberkahan. Dia nak berakat. Kenapa? Lianna akhaztan ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini kadang hanya mengambil nikmat, hanya merasakan rezeki-rezeki, merasakan kesehatan, tapi melupakan yang memberikan nikmat. Melupakan yang memberikan nikmat. Olehnya itu doa yang diajarkan Nabi tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini masih ada yang ketiga, wa husni ibadatika. InsyaAllah nanti lain kali kita bahas, karena waktu yang sangat singkat. Tentu kita semua sudah hafal doa ini. Jangan kita tinggalkan, setiap selesai kita salat kita baca doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Kadang kita banyak menghafal hadis ayat atau doa-doa, tapi terkadang ya kita tidak mengamalkan. Padahal Nabi sudah ajarkan ini. Nabi bagaimanapun sibuknya Nabi, sesibuk apapun Nabi, kalau setiap selesai salat pasti berdoa. Nabi kalau setiap selesai salat pasti berdoa, dan setiap Nabi berdoa pasti membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk senantiasa mengingat dan berzikir kepadamu, pandai bersyukur kepadamu. Dan yang ketiga, ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini setelah salat maghrib, karena yang seyogianya yang mengisi pengajian kita pada malam hari ini adalah Nurul Yusuf atau Najamuddin, tapi karena beliau berhalangan, maka kami dimandat untuk mengisi kesempatan yang singkat ini. Karena saya tidak bawa kitab, sebuah hadis atau riwayat dari Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah tiba-tiba memanggil saudara sepupunya atau adik sepupunya yang bernama Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ini remaja pada waktu itu, dan tiba-tiba dipanggil oleh Rasulullah dan langsung memeluk adiknya. Pada waktu dipeluk adik sepupu berkata, wahai adikku, saya sangat mencintaimu. Saya ingin memberikan satu nasihat dan saya harap kamu amalkan. Ada nasihat yang Rasulullah bisikkan kepada adiknya ini, dan tentu nasihat ini tidak hanya terkhusus kepada Abdullah ibnu Abbas, tapi tentu juga kepada kita semua umatnya. Apa kalimatnya? Rasulullah bersabda, ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Peliharalah Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Tentu muncul pertanyaan kepada kita semua, bagaimana menjaga Allah? Tentu yang terjadi selama ini malah Allah yang menjaga kita. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu? Tentu yang dimaksud Rasulullah adalah menjaga hak-hak Allah.
Siapa yang menjaga hak-hak Allah, yakinlah Allah akan menjaga kita. Yang mana hak-hak Allah itu? Ya tentu apa yang Allah wajibkan kepada kita. Berbagai macam perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Dan itu kalau kita mampu jaga dengan sebaik-baiknya, Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita. Maka ada satu hadis dari Rasulullah juga, man ta'arrafa, apa yang mengingat Allah firraha'i, pada waktu dia senang, ya'rifuka fi syiddah, maka Allah akan mengingatnya pada waktu dia susah. Maka Nabi dalam sebuah hadis, mari kita berusaha menjaga hak-hak Allah ini, khususnya salat. Kalau Allah wajibkan kepada kita salat dan sangat menganjurkan kepada kita semua berjamaah, maka berjamaah adalah merupakan bagian daripada menjaga Allah. Dan ini banyak sekali riwayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan menjaga salat. Nah, salah satu bentuk menjaga salat itu adalah berjamaah. Nah, memang dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang istiqamah dalam berjamaah, artinya siapa yang menjaga salat berjamaahnya, maka Allah akan berikan 5 keistimewaan. Jadi kita beli 1 dapat 5. Biasa kalau kita di sini beli 1 dapat 2. Ini Allah sudah berikan janji, siapa yang bukan istiqamah dalam berjamaah, Allah berikan 5 keistimewaan. Tapi syaratnya istiqamah. Nah, ini yang berat. Jamaah itu gampang, bersedekah itu mudah, bahkan salat tahajud itu mudah, gampang sekali. Tapi yang berat adalah, sanggupkah kita ini istiqamah dalam berjamaah? Nampi bosi-bosi cete ay terdeto ni, lokani mak berjamaah, nampi seminggu mak berjamaah, terdeng sandalana ay terdeto, si terdengangi sandalana. Ini baru Allah uji kita. Istiqamah itu berat. Jadi saya ulangi, berjamaah itu gampang, tapi yang berat adalah istiqamah dalam berjamaah. Bersedekah itu gampang, tapi yang berat adalah istiqamah dalam bersedekah. Nah, inilah yang disebutkan dalam ayat Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu yang disiapkan surga oleh Allah, yang dikaplingkan oleh Allah seluas langit dan bumi, yaitu orang yang istiqamah dalam bersedekah. Yang mana itu? Yang pada waktu dia lapang, kaya, dia bersedekah, dia pemurah. Diuji oleh Allah dengan kemiskinan, tetap dia bersedekah, tetap dia pemurah. Ini contoh istiqamah. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, apa istimewaannya orang yang istiqamah dalam berjamaah? Pertama, Rasulullah katakan, yahkir faqiran fid dunya, diangkat daripadanya kefakiran di dunia. Tidak akan merasakan kesusahan, kesulitan hidup di dunia kalau dia istiqamah dalam berjamaah. Bahkan beberapa peneliti mengatakan bahwa kalau ada orang tua yang dari dulu dia istiqamah berjamaah, bahkan keberkahan itu turun kepada generasinya atau anak-anaknya, mendapatkan berkah dari berjamaahnya, istiqamah berjamaah dari orang tuanya. Yahkiru fakiran fid dunya. Yang kedua, orang yang istiqamah berjamaah
kata Rasulullah, yarfa'illahu azabal qabri, diangkat daripadanya siksaan kubur. Pokoknya dia agak susah kalau lena kubur. Nah, apalagi yang kita tunggu? Ini berjamaah misalnya, ya. Mana lebih berat, main bola atau berjamaah? Cuma goloki sampai buka baju. Berjamaah masjid adem, dan rata-rata sebagian masjid itu sudah pakai AC. Kita kita dinina bobokkan, kita di servis di masjid itu supaya kita ke masjid berjamaah. Ditambah lagi keistimewaan, jaminan yang Allah berikan. Yang ketiga, tadi diangkat daripadanya siksaan kubur. Kemudian yamurru ala siratikal mustaqim kalbarqil khatib, melewati siratal mustaqim secepat kilat. Nah, apalagi yang kita tunggu? Melewati siratal mustaqim, dan ini keyakinan dan ini iman. Kita ini harus yakin bahwa di akhirat nanti itu ada siratal mustaqim, jembatan yang kalau kita mau ke surga harus melewati jembatan itu, dan di bawahnya ada neraka jahanam. Yang kalau tidak lolos itu jatuh di bawah, dan neraka yang sudah menganga di bawah. Melewati siratal mustaqim secepat kilat, dia sedingin, tidak nerasa, langsung sampai di surga. Dan inilah nanti di dalam surga bertanya-tanya, dulu di dunia saya dengar ada siratal mustaqim, mana itu? Oh, ternyata ini orang-orang yang istiqamah dalam berjamaah, tidak narasai, langsung sampai. Padahal dalam riwayat disebutkan siratal mustaqim itu perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, dan 1000 tahun mendatar. Dan bermacam-macam modelnya orang yang berjalan di situ. Ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang berlari-lari, ada yang berjalan, ada yang merayap, ada macam-macam, tergantung dengan sifat dan perbuatannya pada waktu di dunia. Yang keempat, orang yang istiqamah dalam berjamaah, ya'ti bi kitabihi biyaminih, menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Nah, ini kita sering dengar. Menerima catatan amal dengan tangan kanan itu simbol keselamatan. Selamat nih. Nanti di akhirat itu bermacam-macam. Ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, ada yang dilemparkan ke punggungnya, ada yang bahkan dilemparkan ke wajahnya. Engkai, alai amalakmu, dia gagal isa'lah. Macam-macam. Nah, istiqamah dalam berjamaah, Rasulullah katakan, ya'ti bi kitabihi biyaminih, menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan yang kelima, ini yang paling penting, yudakhilul jannata wala hisabin wala azab, langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa tes masuk surga. Dia diperiksa, tidak diperiksa lagi. Dan memang dalam riwayat itu disebutkan di akhirat nanti itu ada 12 pos pemeriksaan. Siapa yang bisa lewati semua itu? Dan yang menjaga itu malaikat-malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah, yang tidak bisa senyum. Maaf, kita tahu kita saja di bandara diberi beberapa pos itu, kita mau masuk baru sampai di atas. Nah, itu senyum-senyum saja pegawainya, masih ragu-ragu lolos tidak ini. Yudakhilul jannata wala hisabin wala azab, langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa diperiksa lagi, tanpa diperhitungkan lagi, pokoknya langsung masuk surga.
tanpa tes masuk surga. Agafi. Ini jaminan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kita ini yang paling kita remehkan dan bahkan kita pandang enteng. Paling sering kita remehkan. Kita mendengar azan berkumandang, matuk pi, sebentar pi, labet sih berjamaah. Wajar Rasulullah mengatakan, saya hampir saja pergi membakar rumahnya sahabat yang tidak pergi berjamaah. Begitu Nabi menginginkan sahabatnya masuk surga tanpa tes. Salah satu alasannya kenapa Nabi itu setiap selesai memimpin salat dan kemudian membalik badannya menghadap ke jamaah, itu sesungguhnya Nabi mengabsen. Nafsi mana nih sahabat-sahabat? Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Nah, yang tidak hadir nanti dicari. Kenapa ya tidak hadir berjamaah? Begitu Nabi begitu sayangnya dan begitu cintanya kepada umatnya, begitu kepada sahabatnya, dan menginginkan sahabat-sahabatnya itu semua masuk surga tanpa tes. Seorang sahabat, Abdullah ibnu Maktum, Ummi Maktum, itu buta kasihan. Pada waktu Nabi mengatakan tidak ada salat bagi orang yang mendengar suara azan dari rumahnya. Betul dia diterima sempajanna yang mendengar suara azan dari rumahnya. Pada waktu masa Nabi kan belum ada mikrofon. Itu tukang azan itu naik di tempat tinggi, kemudian azan yang mendengar itu berarti dekat rumahnya dari masjid. Nabi mengatakan yang dekat rumahnya dari masjid la salatalah, tidak ada salat baginya. Betul dia diterima sempajan. Datang ini sahabat yang buta ini, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Tidak ada yang tuntung saya, dia gagah pak denrekku, saya ini buta. Apakah saya boleh tidak ke masjid berjamaah? Nabi mengatakan, kecuali kamu lolos. Tapi sebelum sahabat ini membalikkan badannya untuk pulang ke rumahnya, Nabi panggil lagi, kau jauh kesini dulu. Apakah kamu dengar suara azan di rumahmu? Kata, iya ya Rasulullah, saya dengar. Kamu pun wajib ke masjid berjamaah. Buta ini, apalagi kita sehat mana dia gagal bagaimana watak kuat, kaki kuat, apalagi ada motor, ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu makna ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka bisyiddah. Ingatlah Allah di saat engkau mendapatkan kesenangan, niscaya Allah akan mengingat kamu di saat engkau mendapatkan kesusahan. Ini biasa nanti ingat Allah kena susah. Padahal yang paling tepat adalah kalau kita mengingat Allah di saat kita mendapatkan kesenangan. Apa artinya? Nawariki fuangala ta'ala rezeki, kekayaan. Pakailah harta kita, manfaatkanlah rezeki kekayaan itu untuk banyak berinfak, banyak bersedekah. Jadi orang yang bersedekah itu sesungguhnya sedang mengingat Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, siapa yang mengingatku pada waktu kayanya, hingga mengeraka riwatun nasugi, maka saya akan mengingatnya nanti jikalau dia nanti jatuh miskin. Siapa yang mengingatku pada waktu kaya, maka saya akan mengingatnya kalau dia jatuh miskin.
Kaya kan tidak ada jaminan kita kaya terus. Bisa saja besok atau beberapa tahun kemudian kita jatuh miskin. Dan memang itu adalah titipan. Hingga mingerak riwatun nasugi, wingerang itu matu. Riwatun nakasiasi. Ini biasa tak balik kasiasi ki. Sisan nasugi atau tak kalufan. Siapa yang mengingatku pada waktu ada jabatannya, maka saya akan mengingatnya di saat jabatannya sudah tidak ada. Waktu nang kejabatannya tak kalufai. Dia ni gaga jabatannya nampi lo masih gie. Waktu nang kejabatannya dia nang kadita ko masih gie. Sisena pensiun, sisena dia ni gaga jabatan. Oh nampi colok-colok ke masjid tak cica-cica. Yang tidak punya kekayaan, dia tasugi, dia tu gagal tata, tidak punya jabatan, tapi sehat-sehat. Nah ini sehat-sehat. Pakailah kesehatan kita, kekuatan kita untuk takarrub kepada Allah, untuk banyak mengingat Allah. Hingga mingerakak riwatun nasihat nasa Nabi nasa buang Allah Ta'ala wingerang itu matu riwatunna malasah. Malasan yang agafi job nama di rumah sakit nampi minlo tasbih alakat tasbih melokat masikiri berjanji di rumah sakit, ya Allah kalau saya sehat mau ke masjid berjamaah. Agafi berpuluh tahun dikasih kesehatan, kemudian tiba-tiba dikasih sakit baru sadar. Harta, jabatan, kesehatan bisa saja datang secara tiba-tiba. Dan ini yang Allah ingatkan kepada kita. Ta'arraf ilallahi firraha'i ya'arifuka bisyiddah. Ringaraki rifuang Allah Ta'ala riwat tutak masenang. Ringaraki tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutak masusah. Dan memang watak manusia itu seperti itu. Itu Al-Quran sendiri yang mengatakan, innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu ar-ra'ahu istaghna. Innal insana la yatagha. Kadang manusia itu melihat dirinya lebih hebat, kadang manusia itu melihat dirinya lebih super, lebih kaya, lebih gagah, lebih pintar daripada orang lain. Kapan? Di saat melihat dirinya lebih banyak kelebihannya. Ar-ra'ahu istaghna. Dan kadang saat itu manusia lupa diri, lupa Allah, lupa daratan. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah, dan tentu kita semua hafal doa ini. Nabi itu setiap berdoa pasti membaca doa ini. Sesibuk apapun Nabi pasti membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini dalam hadis disebutkan dibaca 3 kali. Allahumma a'inni, kalau banyak, kalau berjamaah dibaca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. 3 sifat yang sangat mulia, dan 3 sifat ini adalah sifat yang sangat berat. Dan kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan Allah, jangan berharap bisa memiliki 3 sifat ini. Maka mintalah bantuan kepada Allah. Masa Nabi saja minta tolong kepada Rasulullah? Masa Rasulullah, a'inni ya Allah, Allahumma a'inni ya Allah, bantulah saya ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Ini Nabi, ini Rasul. Apa tak lagi kita?
Nabi yang begitu luar biasa kedudukannya di sisi Allah masih minta bantuan kepada Allah. Apa yang diminta? Ala zikrika, supaya saya mudah mengingat kamu, supaya saya mudah berzikir kepadamu. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa yang dimaksud zikir di sini bukan hanya sekedar kita memegang tasbih, mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah, la ilaha, bukan hanya itu. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah apa yang saya jelaskan tadi. Di saat diberikan harta yang melimpah, pakailah harta itu untuk banyak berinfak, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu mengingat, itu berzikir kepada Allah dengan hanya sehat-sehat kita pakai nih kekuatan tak, kesehatan tak, untuk banyak mendekat atau mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya ya Allah, untuk senantiasa mengingat dan berzikir kepada. Makanya Nabi berikan resep supaya mudah mengingat Allah. Itu tadi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka bisyiddah. Ingat Allah di saat engkau mendapatkan kesenangan, niscaya Allah akan mengingat kamu di saat engkau mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Ini artinya apa? Bahwa berzikir itu, jamaah dimuliakan Allah, itu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang mudah. Itu pekerjaan yang berat. Zikir itu sifat yang sangat mulia, dan itu sifat yang sangat berat. Kalau bukan dengan bantuan dan pertolongan Allah, itu sangat sulit untuk kita mengingat Allah. Kenapa? Karena kita dituntut untuk mengingat Allah dimanapun, bagaimanapun keadaan kita. Buktinya dalam salat, kita sudah jelas-jelas salat, kita sudah jelas-jelas di masjid, kita sudah jelas-jelas niatnya mau beribadah. Tapi apa yang terjadi? Di mana kita mengingat Allah dalam salat? Bisa dihitung-hitung. Apakah di takbiratul ihram, atau setelah selesai takbiratul ihram sudah menghayal, sudah menghayal. Apalagi nan lupa di kunci motor na dia naga faja selama. Mapamula katabir letung berseleng kunci motor ni ngarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa syukrika. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ini berat. Kalau ada orang yang berkata saya bersyukur dengan banyak mengucapkan alhamdulillah, itu cuma simbol syukur. Itu hanya lambangnya syukur. Syukur yang sesungguhnya adalah bagaimana betul-betul mempraktikkan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita dalam bentuk nikmat-nikmat. Kesehatan ini nikmat. Manfaatkanlah kesehatan ini. Kata Rasulullah, setiap sendi-sendi ini ada sedekahnya. Sendi-sendi itu ada sedekahnya. Maka dalam bersedekahkan sendi-sendi tubuh kita ini ya, dengan salat-salat sunnah. Pandai bersyukur kepada Allah. Allah sendiri katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Banyak yang mengatakan dirinya bersyukur, tapi sangat sedikit sebenarnya yang pandai bersyukur. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Dia negara pokoknya stambuk 01 Nabi itu masuk surga. Kita ini tidak jelas tamamokiga, apalagi mau nomornya stambuk. Nabi itu kalau salat sunat, kata Aisyah istrinya, sampai
bengkak betisnya, lamanya berdiri. Nabi itu sedikit sekali tidurnya. Saya katakan sedikit sekali tidurnya. Cedek yang peti pura ni matinda cedek, moto ni mas sempaja. Dan itu sampai subuh. Sampai bengkak betisnya Nabi. Dan itu dilakukan setiap malam. Sampai Aisyah istrinya berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memaksakan? Bukankah engkau sudah dijamin surga? Magi mufassale mas sempaja." Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abadan syakura. Tidakkah saya ini dikatakan hamba yang pandai bersyukur? Saya mau dikatakan hamba yang pandai bersyukur. Justru itulah saya diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Saya dijamin masuk surga, diberikan berbagai banyak anugerah oleh Allah. Justru itulah yang saya harus lakukan. Saya pandai berterima kasih kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban, apa kata Rasulullah? Saya juga setiap malam beristighfar. Iro nabitta as-sawanni taubat. Pertanyaannya, kenapa Nabi taubat? Padahal Nabi tidak punya dosa. Jadi gagal dosa Nabi tak. Kenapa ya Rasulullah setiap malam, setiap hari engkau beristighfar? Itu dalam riwayat disebutkan Nabi itu istighfar 100 kali sehari semalam. Ada yang mengatakan 70 kali sehari semalam. Apa jawaban Rasulullah? Saya beristighfar setiap hari 100 kali sehari semalam, bukan karena dosa yang saya lakukan, tapi karena saya menyadari, karena saya tahu diri, kata Rasulullah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ibadah yang saya lakukan selama 23 tahun itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepadaku. Dia bergaga kasih apa? Belum ada apa-apanya ibadahku itu. Salatku yang setiap malam itu sampai bengkak betisku, belum ada apa-apanya itu. Maka saya beristighfar di hadapan Allah. Ya Allah, adam pengekak fuang, dan maafkan saya ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Hanya inilah kemampuan saya mengabdi dan beribadah kepada-Mu. Selama 23 tahun saya mengabdi, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat dan anugerah yang Allah titipkan kepada. Dia berkata, ini Nabi. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Nabi as-sawanni taubat. Ini nadega ga dosa na Nabi ta. Nah, ini kasih bila nama tak dosa, metikna lilata dosa. Apalagi di zaman yang begitu modern, kompleks sekarang ini, di HP kita buka-buka sedikit Facebook, manakah makalah lesimul. Ini kan luar biasa ujian ini. Nah, bagaimana kalau anak-anak atau generasi-generasi muda kita yang setiap hari membuka hal-hal yang tidak sepantasnya dibuka atau dilihat? Jangan hanya kita memahami dosa itu dalam bentuk perbuatan fisik. Telinga juga kadang mengumpulkan dosa. Mata ini luar biasa egana dosa. Berapa dosa yang kita lihat hari ini, sudahkah kita cuci dengan istighfar? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini milik nama tatak dosa. Ini Nabi orang yang tahu diri, pandai bersyukur. Kita dosa luar biasa, tapi istighfarnya sedikit. Nabi sedikit sekali tidurnya. Kalau kita sebahagian ini sedikit-sedikit tidur.
cedek motor, tapi sedikit-sedikit. Ada sebuah kisah riwayat bahwa ada seseorang yang hidupnya diberikan oleh Allah umur sampai 500 tahun.